Albert, Ya. tolongin Kak Ros dong. Wah, Kak Ros lagi cari apa? Kak Ros lagi cari benda yang bersinar, Kak Albert. Benda yang bersinar. Iya. Waduh. Coba apa dong tolongin itu dong. ya? Ini kalau dilihat kayaknya kerang. Iya. Kerang. Wah, Aku ingin membuat bando agar bandoku bersinar. bando ya. Bando itu perhiasannya namanya mutiara, Kak Ya Ros. betul kita cari mutiara, Kak. Ada ya. Nah, Kak Albert Wah. ketemu. Iya. Ih, Itu mutiara, Kak Ros. betul. Kak Ros mau buat bando. Ini sangat, bersinar sekali Kak Albert. Wah, Tahu nggak bagus Kak ya. Albert kenapa ini mutiara sangat berharga? Wah, kenapa tuh, Kak Ros? Wah, karena hari ini kita mau mendengarkan perumpamaan tentang mutiara dan harta yang terpendam. Wow, yuk Kak, Ayo, kita mulai ayo. bina iman kali ini. Let's go. Oke. Halo adik-adik, kita ketemu lagi dengan Kak Ros. Albert. Dan Kak Steve. Oke. Nah, di tanggal 26 ini, adik-adik, kita akan mendengarkan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Betul. Sebagai anak Katolik, kita bangga dong. Jadi anak Katolik ingin mendengarkan selalu sabda Tuhan. Kita mau bilang, aku bangga jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik. Penuh kasih berdoa untuk teman. Penuh kasih berderma untuk teman. Kurban kesaksian akan kulakukan. Aku bangga. Aku bangga jadi anak Katolik. Penuh kasih berdoa untuk teman. Penuh kasih berderma untuk teman. Kurban kesaksian akan kulakukan. Silakan adek. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan. Aku bangga. Aku bangga jadi anak Katolik. Penuh kasih berdoa untuk teman. Penuh kasih berderma untuk teman. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan. Kurban kesaksian akan kulakukan. Wah, betul Kak Albert. Sebagai anak Katolik, kita harus bangga dong. Ya, betul, Kak. Betul. Selalu kita gunakan tanda salib sebelum dan sesudah berdoa. Kalau begitu, ayo kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan tanda salib ini, kami ingin memulai bina iman anak. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Yuk. Sebagai anak Katolik, kita juga ingin dong selalu mendengarkan sabda Tuhan sabda Tuhan. Nah, adik-adik, sabda Tuhan Yesus itu ada di mana kan? ada di Alkitab. Iya, di kitab suci kita itu banyak sekali tentang sabda Tuhan yang akan disampaikan buat Kita semua. kita semua. Cari apa sih di dunia ini? Cari uang. Cari harta. Cari binatang piaraan. Coba kita nyanyi. Cari apa sih di dalam dunia?
kitab suci. Ya. Kali ini Kak Susan akan membacakan kitab suci untuk adik-adik. Tapi adik-adik jangan lupa harus juga membuka Kitab suci. kitab sucinya. Dan nanti setelah itu Kak Sep akan memberikan penjelasan tentang bacaan kitab suci. Oke Kak Albert, Kak Sep, Oke, Kak Ros. kita mulai dengan yang berikutnya. Ya. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Susan. Mari kita baca kitab sucinya. Ayo buka kitab sucinya. Diambil dari Injil Matius 13 ayat 44 sampai 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Lalu ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu memberi ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Nah, adik-adik, tadi Kak Susan sudah membacakan kitab suci mengenai harta yang terpendam dan mutiara. Nah, apa sih harta yang terpendam dan mutiara yang berharga itu? Kira-kira begini, di sebuah ladang ada seorang petani. Dia mencari harta yang terpendam di tanah. Dia menggali, dan dia menemukan, oh, ini harta yang terpendam. Nah, karena dia menemukan harta yang terpendam, dia simpan lagi, dia tutup. Nah, lalu dia membeli ladang itu supaya dia miliki. Lalu cerita yang kedua, ada seorang pedagang yang mencari mutiara yang berharga. Dia mencari mutiara yang berharga itu. Dan dia menemukan mutiara yang berharga itu. Nah, untuk mutiara yang berharga ini, dia mau menjual hartanya. Semua ladangnya, semua ternaknya dia jual demi mendapatkan mutiara ini. Adik-adik, siapakah mutiara itu sebetulnya? Sebetulnya, harta yang terpendam, mutiara yang berharga itu adalah Tuhan Yesus. Banyak orang dari seberang sana, dari seberang sini mencari Tuhan Yesus. Mereka akhirnya mendapatkan Tuhan Yesus. Dan itulah yang betul-betul berharga dalam hidup kita. Tiada mutiara yang indah dimanapun selain Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah kita menemukan mutiara itu, kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Setelah kita menemukan Tuhan Yesus, apa sih harus kita lakukan? Kita harus memiliki buah-buah. Apa aja sih buahnya? Kita harus memiliki kasih. Kita harus memiliki sukacita. Kita harus memiliki damai sejahtera, kesabaran. Lalu kita harus memiliki kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, adik-adik, kalau kita berbuah, nah, harus ada orang-orang yang merasakan buah-buah perbuatan kita. Paling gampang misalnya kalau kita tersenyum, mami papi kita pasti merasa, aduh, anakku ini baik sekali. Lalu misalnya kita berbagi dengan teman-teman,
ada teman yang gak punya makanan, kita mau berbagi. Oh, baik sekali kawanku ini. Berarti ada orang yang merasakan buah-buah kebaikan kita. Lalu misalnya kita ada sayang kepada kakak, sayang kepada adik, lalu kita sayang kepada mama dan papa, sayang kepada bibi, encus. Pasti mereka juga merasakan buah-buah kebaikan kita. Nah, kalau misalnya kita pergi keluaran, ada orang yang jatuh, kita menolong. Nah, itu juga buah-buah kebaikan karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Setelah kita mendapatkan Tuhan Yesus mutiara yang berharga itu dan kita berbuah di dalam hidup kita sehari-hari, maka kita akan mencapai kerajaan surga yang telah dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Semoga kita mencapai kerajaan surga itu. Sekian dulu dari Kastek, kisah mengenai harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Dadah. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Tante Tina. Hari ini kita belajar tentang harta yang berharga. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan siapa harta yang berharga itu? Ya, Tuhan Yesus. Kalau kita lihat harta-harta yang berharga biasanya diwakili oleh emas, perak, lalu berlian, dan satu lagi adalah mutiara. Kalian tahu nggak mutiara datang dari mana? Ya, mutiara itu berasal dari tiram. Dan tiram ada di laut, ya. Nah, bentuk tiram itu biasanya kira-kira seperti ini. Ya, tapi tiram yang Tante Tina pegang ini, cangkangnya ini adalah tiram untuk dimakan. Kalau tiram untuk mutiara bentuknya beda lagi. Bentuknya seperti ini nih. Ya. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas yang mengingatkan kita tentang mutiara yang berharga, harta yang berharga. Ya. Nah, ada ayatnya juga yang nanti kalian harus hafalkan dan akan menjadi tantangan, ya. Nah, ayatnya adalah dari Matius 6 ayat 20a. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ya. Nah, harta kita yang di surga itu siapa? Tuhan Yesus. Ya. Yuk kita mulai ya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat aktivitas tiram mutiara adalah bolpen dan spidol, gunting, penggaris, kertas HVS, lem, gelas, tutup botol yang kecil, jepitan pakaian, kertas karton bekas kemasan, alat mewarnai, bisa memakai krayon, pensil warna, spidol, apapun yang kalian punya dan kalian sukai. Kertas HVS kita lipat, temukan ujung dengan ujungnya sampai rapi. Lalu kita ukur 1 cm. Kita buat garis.
Lalu kita gunting. Kita sisihkan. Kita ambil karton bekas kemasan. Kita lipat. Lalu kita pakai gelas untuk menjadi pola. Beri jarak dari lipatan. Letakkan di tengah-tengah. Kita garis lingkaran gelas. Kita akan membuat tiram yang mirip-mirip seperti ini, ya. Kita gambar, kita beri garis untuk memudahkan kita nanti mengguntingnya. Nah, sekarang kita gunting. Lalu kita jiplak di kertas HVS. Kita akan menjiplaknya di bagian yang ada lipatan. Kita jiplak. Sekarang kita akan menghiasnya. Tiram biasanya memiliki guratan-guratan. Ada guratan yang memanjang, ada juga guratan yang bentuknya setengah lingkaran. Yuk, sekarang kita warnai. Di sini Tante Tina memilih warna ungu, hijau, biru, dan pink secara bergantian. Karena memakai krayon, Tante Tina sekarang mengajarkan salah satu teknik menggambar dengan krayon. Nah, kalau warnanya ingin lebih lembut, kita bisa menggunakan tisu dan menggosoknya. Nah, lihat warnanya jadi lebih lembut ya. Sekarang kita gunting. Sekarang kita akan menghias yang sebaliknya. Sama seperti tadi, kita akan membuat guratan-guratan garis lurus dan juga garis yang melengkung. Lalu kita warna lagi. Di sini Tante Tina memakai warna yang sama seperti yang tadi, yaitu warna biru, ungu, pink, hijau,
secara bergantian. Tidak lupa digosok juga memakai tisu. Nah, sekarang sesudah diwarna, kita akan menempelnya di karton bekas kemasan yang tadi kita sudah buat. Sekarang kita akan menuliskan ayat. Dari Matius 6 ayat 20a. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di mana? Di karena harta yang di sorga tidak bisa dicuri, tidak bisa rusak. Sekarang tadi kertas yang sudah kita potong selebar 1 cm, kita gunting di tengah. Kita akan membuat semacam pegas dari kertas ini. Pegas kalian tahu? Per. Ya, caranya begini, kita satukan, kita tempel dulu ya yang pertama, lalu selanjutnya kita lipat secara bergantian seperti ini. Nah, hari ini Tante Tina mau memberi tantangan ya. Tantangannya apa ya? Nanti Tante Tina kasih tahu tantangannya sesudah kita selesai membuat aktivitas ini. Adik-adik, nanti di akhir aktivitas ini nanti Tante Tina kasih tahu sesudah aktivitas ini ya. Yang bagian akhir akan kita tempel supaya tidak lepas-lepas. Nah, seperti pegas kan? Ya. Nah, sekarang kita akan membuat mutiara. Kita memakai tutup botol bekas kecil sebagai pola. Nah, lalu kita gunting. Kalian ingat tadi kata Kak Steph, mutiara ini melambangkan siapa? Ya, Tuhan Yesus. Jadi, kita gambarkan sebuah salib untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sudah mati di salib untuk menyelamatkan kita. Kita beri warna, lalu kita tempel. Tempel di pegas, lalu pegasnya kita kasih lem dan kita tempel di dasar tiram. Jadi deh. Tapi belum selesai. Sekarang kita akan menempelkan tiram ini pada jemuran pakaian. Kita oleskan lem, lalu kita rekatkan supaya tiramnya bisa, coba lihat,
Buka. Tutup. Ya. Buka lagi. Tutup lagi. Nah, adik-adik, kita sudah membuat tiram hari ini untuk mengingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah mutiara yang paling berharga di dunia ini. Dan kalau kita menjadi pengikut Yesus, tadi sudah diceritakan oleh Kak Steph ya, harus bagaimana. Dan kita juga harus menghafalkan ayat bahwa kalau kita mau mengumpulkan harta, kita mengumpulkan harta di surga, bukan harta di dunia. Ya. Nah, sekarang adik-adik yang tidak memiliki jepitan seperti ini atau karton, kalian bisa membuat dari kertas biasa ya, dan nanti kalian bisa menyimpan tiram ini di dalam Alkitab kalian. Oke, tadi Tante Tina bilang akan ada tantangan. Ini tantangannya ya. Adik-adik hafalkan ayat yang tadi adik-adik tulis di tiram yang kita buat, yaitu ayat dari Matius 6 ayat 20a. Kalau adik-adik sudah menghafalkannya, minta tolong mama papa merekam dan mengupload rekamannya di Instagram story mama papa. Dan jangan lupa tag Instagram Bina Iman Anak Santo Laurentius di Instagram story mama papa yang tadi diupload rekaman kalian ya. Nah, untuk 5 anak pertama yang mengupload hafalannya di Instagram story mama papa dan men-tag Instagram Bina Iman Anak Laurentius akan mendapat hadiah. Siapa pemenangnya? Tunggu di minggu depan. Oh ya, rekamannya ditunggu hanya sampai hari Rabu ini ya. Oke, sekian dulu dari Tante Tina. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan sabda Tuhan dan juga sudah mendengarkan ulasan penjelasan tentang mutiara yang berharga atau harta yang terpendam. Siapakah itu tadi? Yaitu Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kita sudah mengimani Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jangan lupa kita harus selalu berbuah. Buahnya yang manis atau yang asam, Kak Abah? Yang manis. Yang manis, betul. Kalau manis berarti teman-teman kita harus merasakan senyuman kita, merasakan kasih dari kita. Itu yang diberikan Tuhan Yesus agar kita lakukan. Jadi kita mau tutup dengan doa adik-adik. Kita mau nyanyikan cari apa di dalam dunia, lalu kita berdoa. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami mendengarkan sabda-Mu, agar kami mencari Tuhan Yesus di dalam dunia ini yang penuh cinta, dan kami ingin berbuah agar kami merasakan kerajaan surga
di mana kerajaan surga merasakan kedamaian. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan semua ini melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa.